Assalamualaikum brother and sister. Hey, what's up guys? Welcome back to your lovely channel Ari Art in Draw Story channel. If you can't speak bahasa, you may want to turn on the subtitle. Di Draw Story kali ini, aku mau bercerita tentang salah satu tokoh creepypasta atau cerita seram yang cukup terkenal, yaitu Jeff the Killer. Tapi sebelum aku lanjut cerita, bagi kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya ya, biar kalian gak ketinggalan updatean Draw Story dari channel ini. Pasti kalian yang belum tahu siapa sih Jeff sebenarnya, kenapa dia disebut dengan nama Jeff the Killer. Jadi begini sebenarnya, Jeff adalah seorang psikopat dengan wajah seram yang akan mendatangimu dengan sebilah pisau yang mungkin bisa datang tanpa waktu yang diduga di larut malam. Dia juga masih muda, belum terbilang cukup umur untuk menjadi pembunuh yang sangat sadis dengan keberanian tanpa ada rasa takut sedikit pun. Malah setelah membunuh, Jeff the Killer malah selalu tersenyum senang seperti mendapatkan kepuasan tersendiri. Ya mungkin memang tidak aneh karena semua psikopat memang seperti itu, namun Jeff adalah psikopat termuda. Jeff the Killer dulunya hanya remaja biasa dengan kehidupan yang normal. Tidak ada yang aneh dalam kehidupannya. Singkat cerita, kenapa Jeff bisa menjadi psikopat yang sangat menyeramkan di usianya yang sangat muda? Awal mulanya, Jeff dan keluarganya baru pindah rumah ke sebuah komplek yang cukup mewah. Saat baru datang, mereka disambut baik oleh tetangganya. Tak sedikit juga yang selalu berkunjung ke keluarga Jeff. Bahkan ada seorang tetangga menawari keluarga Jeff untuk menghadiri pesta di rumahnya. Keesokan harinya, setelah selesai berpesta, tadi malam Jeff dan Liu mulai melakukan aktivitas seperti anak pada umumnya, yaitu pergi ke sekolah untuk belajar. Tapi saat mereka akan berangkat sekolah, mereka bertemu dengan 3 orang anak yang melihat Jeff dan Liu dengan tatapan serta senyuman yang terkesan melecehkan. 3 orang anak itu tidak hanya melihat Jeff dan Liu, tapi 3 anak itu melanjutkan aksi yang tidak terpuji. Mereka membuli dengan perkataan yang mengejek Jeff dan Liu sepanjang jalan setiap hari ketika Jeff dan Liu akan berangkat sekolah. Mereka mengancam dan meminta Jeff dan Liu sejumlah uang. Dan Liu tidak terima. Akhirnya mereka memukul Liu. Saat itu Liu terjatuh. Entah apa yang dirasakan oleh Jeff. Dia merasa ada perasaan aneh yang mengaliri dirinya. Jeff lalu membela Liu dan mengalahkan 3 berandal tadi memakai pisau yang sempat dipakai mengancam oleh salah satu berandalan itu. Tak lama polisi tiba. Sayangnya polisi tidak percaya bahwa Jeff dan Liu hanya sedang membela diri dari berandalan yang mencoba menyakiti mereka. Saat Jeff akan hendak dibawa pihak polisi, ketika itu Liu mencegah dan menyerahkan dirinya kepada polisi untuk menggantikan Jeff. Jeff yang merasa bersalah dan depresi setelah Liu ditahan. Tak lama kemudian, Jeff mendapatkan undangan kembali dari tetangganya yang lain untuk menghadiri pesta di rumahnya. Walaupun dengan rasa yang masih tidak tenang, Jeff tetap mendatangi pesta tersebut. Saat di sana, Jeff melihat 3 berandal yang sempat dihajarnya tempol hari. Tapi entah kenapa saat melihat mereka, Jeff merasa tidak takut sama sekali. Saat mereka berhadapan, berandalan tersebut berniat melaksanakan aksi balas dendam kepada Jeff. Mereka pun mengeroyok Jeff dan mengejek-ejek Liu. Saat itu, saat emosi Jeff meluap, melebihi batasnya, dalam dirinya merasa ada dorongan yang kuat, di mana yang ada di pikirannya hanya bunuh, bunuh, dan bunuh. Dorongan tadi menghapuskan rasa kemanusiaan serta seluruh ketakutan dan keraguan dalam diri Jeff yang telah mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Jeff membunuh salah seorang di antara mereka dengan menusukkan pisau ke arah dadanya. Teman-temannya tidak terima dengan perlakuan Jeff. Mereka pun menyiram Jeff dengan alkohol dan membakarnya di tempat. Jeff menjerit liar sambil terjatuh. Kulitnya terbakar dan alkohol yang membuatnya sangat perih. Lalu Jeff pun jatuh pingsan. Tak lama orang tuanya datang dan berusaha memadamkan api.
Jeff terbangun di rumah sakit dengan perban yang melilit seluruh tubuhnya. Saat perban itu dibuka, Liu pun ada di rumah sakit karena sudah keluar dari tahanan karena terbukti bahwa itu adalah kasus pembelaan. Saat perbannya dibuka, betapa terkejutnya semua orang. Wajahnya berubah putih pucat dan bibirnya jadi merah sekali karena terbakar. Tapi Jeff tidak merasa sedih sama sekali. Bahkan Jeff yang sekarang kini sudah menjadi gila karena Jeff malah menjadi girang dengan wajahnya. Ia meributkan wajahnya yang kini jadi indah akibat dari terbakar tersebut. Orang tuanya yang tidak tega melihatnya mengiyakan saja. Malamnya, saat ibu Jeff mendengar isakan dari kamar mandi, ibunya Jeff terbangun dan didapatinya putranya sedang mengiris pipinya sendiri dan merobek pipinya agar ia bisa selalu tersenyum dan membakar seluruh kelopak matanya sehingga ia bisa terus menatap wajah indahnya. Sejak kejadian inilah, Jeff jadi memiliki hasrat pembunuh yang tinggi. Saat melihat kejadian itu, ibunya menyadari bahwa Jeff sudah tidak waras dan buru-buru langsung memberitahu ayah Jeff untuk mengambil pistol karena mereka tidak mau memiliki aib dengan memiliki anak yang sakit jiwa. Sayangnya mereka terlambat. Jeff telah pergi lewat jendela dengan membawa sebilah pisau yang dia pakai tadi. Dan Jeff menuju kamar Liu untuk mengucapkan salam perpisahan pada saudara kesayangannya itu, bahwa Jeff akan pergi karena Jeff tidak mau meluapkan hasrat membunuhnya kepada saudara kesayangannya itu. Entah benar atau tidak, hingga sampai sekarang, Jeff masih berkeliaran di kota dan akan masuk dalam jendela kamar yang terbuka pada malam hari, serta membunuhnya dengan kejam. Nah, mungkin segitu aja draw story aku kali ini tentang asal-usul Jeff the Killer. Semoga kalian semua selalu terhibur, mendapatkan pengetahuan baru, dan yang paling penting dalam draw story ini, selalu ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Serta nantikan juga ya updatean draw story dari channel ini setiap hari Rabu dan Sabtu. Thanks for watching brother and sister. See you next time. Stay watching, stay positive, always enjoy. Aku Hari cabut dulu. Bye. Semangat. Salam gambar menggambar draw story. Yeah.